Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Nah, kali ini aku bakal share lagi perihal tips menabung. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Untuk kali ini aku bakal share perihal tips menabung ala 2021 nih guys. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, aku sempat share tips menabung di tahun 2020 itu beberapa. Dan ini gak beda jauh sih sebenarnya dari yang 2020. Nah, buat yang belum subscribe, aku ingetin lagi nih, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Untuk tips yang pertama, kita harus tetapin dulu rencana apa sih yang bakal kita ambil untuk 2 ataupun sampai 5 tahun ke depan. Misalkan tahun depan aku pengen beli motor atau misalnya mobil. Nah, taruhlah kita tahu nih harga DP-nya, atau teman-teman mau beli cash. Misalnya taruhlah DP mobil, misalkan contoh. Harga mobilnya 150 juta. Nah, DP itu kita harus pegang kurang lebih 30 juta guys, di misal ya. Kemudian kita untuk 30 juta tuh nggak cukup untuk nabung 1 bulan, 1 juta dalam 1 bulan. Berarti teman-teman harus hitung tuh 30 juta dibagi misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan yang teman-teman udah targetin. Dan itu teman-teman harus komitmen di dalam setiap bulan itu guys. Kedua, teman-teman harus membuat budget bulanan. Apalagi di masa pandemi gini, diharapkan kita tuh lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Jadi kita tahu budget kita nih 1 bulannya untuk kebutuhan dapur berapa, misalnya untuk kebutuhan kamar mandi berapa, terus kebutuhan sehari-hari berapa. Misalkan budgetnya itu bisa sampai dengan 15 sampai dengan 25% dari pendapatan kita. Nah, itu kita sisihkan dulu untuk 1 bulannya. Dan yang ketiga adalah kita membuat rekening selain gaji, yaitu rekening sampingan lah, rekening kedua dari rekening gaji. Entah kita mau transfer kah atau mau auto transfer, jadi sifatnya otomatis. Tapi asalkan kalian sudah komitmen, kalaupun gak auto transfer itu juga udah bisa kok, asalkan kitanya udah punya tekad yang kuat atau misalnya punya niat yang kuat. Keempat, teman-teman harus kurangin jajan di luar, dalam arti kita biasanya nongkrong nih, ada budget nongkrong. Taruhlah kita budget sekali nongkrong itu kayak nggak cukup deh 50.000. Minuman aja minimal 20.000 guys. Belum lagi kalau misalnya makanan itu kalau cemilan taruhlah 20.000. Belum lagi makan berat nggak cukup 50.000 itu. Misalnya dikasih budget 200.000 lah, atau kalau nggak 150.000 lah sekali nongkrong. Kalau di masa pandemi gini kurangin lah untuk jajan-jajan di luar. Misalkan nih lagi flash sale, misalnya di Shopee ataupun di Tokopedia, kalau misalnya lagi ada sale-sale gitu, kalau misalnya sekiranya nggak usah. Kalau misalnya kita perlu baru kita beli. Kelima adalah, misalkan teman-teman udah tahu nih untuk budget 2 tahun ke depan, misalnya mau DP rumah, mobil, atau yang lain-lain. Nah, kalau kita naikin lagi untuk tabungan misalnya 100-200 bisa, tapi kayak kalau naikin 300-500 ribu kayaknya nggak bisa deh misalkan. Berarti teman-teman harus kreatif di sini. Gimana caranya harus sampai target tersebut 2 tahun ke depan. Nah, teman-teman harus cari kerjaan tambahan atau cari penghasilan tambahan guys, buat memenuhi si tabungan yang tadi, buat menuhin target gitu 2 tahun ke depan. Yang keenam adalah teman-teman harus membuat rencana cadangan. Nah, fungsinya rencana cadangan ketika misalkan rencana kita yang awal itu nggak kesampaian, kita punya rencana cadangan. Misalkan rencana awal nih teman-teman mau beli mobil, misalkan 2 tahun lagi. Nah, itu pengen DP atau mau beli sesuai yang kita pengen, harganya 150 juta. Tapi ternyata nggak kesampaian, atau misalnya teman-teman udah maksain semaksimal mungkin tapi ternyata nggak sampai budgetnya segitu. Dan teman-teman harus punya rencana cadangan. Oh iya, kalau mobil A 150, kalau nggak kesampaian kayaknya yang 120 gitu. Jadi kalaupun yang A nggak kesampaian, teman-teman bisa beli mobil yang harga B. Intinya teman-teman harus komitmen. Masalah misalnya kesampaian apa enggak, itu kan penting kita udah usaha semaksimal mungkin dari hasil nabung atau misalnya teman-teman cari tambahan.
Yang ketujuh yaitu teman-teman, kalau bisa nih bener-bener kalau bisa jangan sampai namanya berhutang. Karena kalau misalnya kita ngutang itu jadinya kepikiran guys, hidup tuh nggak akan tenang gitu. Kalau misalnya bener-bener kepaksa banget, misalkan kita butuh bener-bener, misalnya amit-amitnya misalnya keluarga sakit keras, misalkan gak pakai BPJS dan lain-lain. Ataupun misalnya teman-teman yang sekiranya bantu temen nih, misalkan teman ini lagi butuh banget buat jual tanah dan kita uangnya kurang, terus kita minjem ke bank. Tapi kalau bisa jangan deh, jangan sampai kita kredit yang memang sekiranya nggak dibutuhkan. Yang kedelapan yaitu kita berinvestasi guys, entah mau investasi yang hal sederhana misalnya emas kah, atau misalnya mau investasi berlian kah, berat banget ya berlian gitu, ataupun tanah dan lain-lain. Pokoknya investasi entah dalam bentuk misalnya investasi deposito, misalnya yang lebih gampang dimulai dari berapa juta, biasanya kan ada tiap bank tuh punya syarat yang beda-beda, minimal untuk depositonya berapa. Atau misalnya teman-teman memang mau nabung emas juga bisa. Jadi hal-hal yang sepele dari kita pupuk dari sekarang, karena kita nggak tahu untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan untuk harga emas berapa. Kemudian misalnya investasi tanah, kemudian 5 tahun kemudian tuh tanah harganya berapa. Nah, dari beberapa tips yang aku tadi bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi jalanin komitmen untuk tips menabung ala-ala 2021. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.